Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zikra Maulida, mahasiswi dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konsep DO dan BOD serta pengaruh suhu dan salinitas terhadap oksigen terlarut. Air merupakan kebutuhan makhluk hidup di dunia ini setiap harinya. Akan tetapi, bagaimana cara kita mengetahui jika air yang kita gunakan setiap hari itu layak ataupun tidak? Nah, untuk mengetahuinya, kita harus tahu dulu apa itu DO dan juga BOD. DO atau dissolved oxygen adalah kandungan oksigen yang terlarut di dalam air sebagai parameter untuk mengukur kualitas air. Sedangkan BOD atau biological oxygen demand merupakan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. BO dan DOD memiliki pengaruh yang besar untuk kualitas air, sehingga kita bisa menentukan baik atau tidaknya air yang akan kita gunakan sehari-hari. Nah, jika oksigen terlarut atau DO pada air itu semakin tinggi, maka kualitas air akan semakin baik. Umumnya, pada suhu 20 derajat Celcius, tingkat DO maksimal adalah 9 ppm atau part per million. ppm ini merupakan singkatan untuk menunjukkan kadar oksigen yang terlarut. Sedangkan untuk BOD, jika BOD-nya itu semakin tinggi, maka semakin buruk kualitas air dan akan menurunkan kadar oksigen yang terlarut. Hal ini dikarenakan banyaknya kandungan mikroorganisme pada air. Akibat dari tingginya BOD itu akan membuat ikan dan organisme di dalam air kekurangan oksigen. Hubungan antara DO dan BOD adalah sama-sama untuk menentukan kualitas air. Akan tetapi, BOD ini lebih cenderung ke arah cemaran organik. Jadi, semakin tinggi nilai BOD, maka semakin banyak mikrobanya dan membuat nilai DO turun. Semakin tinggi nilai BOD, maka akan semakin rendah kualitas air. Untuk mengukur nilai BOD, bisa menggunakan metode sampling, sedangkan untuk DO bisa menggunakan metode titrasi ataupun metode elektrokimia. Untuk alat pengukurannya bisa menggunakan diometer ataupun dissolved oxygen analyzer. Suhu dan salinitas memberikan pengaruh yang besar terhadap oksigen terlarut. Hal ini dibuktikan dengan percobaan yang telah dilakukan sebanyak 2 kali dengan suhu dan salinitas yang berbeda. Pada percobaan 1, suhu 5 derajat Celcius dengan salinitas pada gelas 1 0 ppt, gelas 2 15 ppt, dan gelas 3 30 ppt, dan menghasilkan oksigen terlarut pada gelas 1 12,4 ppm, pada gelas 2 11,2 ppm, dan gelas 3 10,5 ppm. Sedangkan pada percobaan kedua dengan suhu 35 derajat Celcius dengan salinitas pada gelas 1 0 ppt, gelas 2 15 ppt, dan gelas 3 30 ppt, sehingga menghasilkan oksigen terlarut sebanyak 6,2 ppm pada gelas 1, 5,7 ppm pada gelas 2, dan 5,0 ppm pada gelas ketiga. Berdasarkan percobaan tadi, dapat disimpulkan bahwa pengukuran dengan suhu rendah, yaitu 5 derajat Celcius, dan salinitasnya yang meningkat, akan membuat oksigen terlarut turun. Sedangkan pada percobaan yang lain dengan suhu yang lebih tinggi, yaitu 35 derajat Celcius, dan salinitas meningkat, maka oksigen yang terlarut juga menurun. Sekian materi video ringkasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.